Diganggu makhluk astral saat live streaming atau sedang membuat konten. Ya, kejadian ini mungkin jarang terjadi pada konten kreator, tapi bukan tidak mungkin hal ini justru akan terjadi pada kita suatu saat nanti. Dan di kesempatan kali ini, saya Zen Arkelius, VTuber spiritualis Indonesia, akan membahas tentang diganggu makhluk astral saat live streaming atau sedang membuat konten. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari saya Zen Arkelius. Tapi sebelum menuju pada pembahasan, kita intro dulu. Oke, sesuai dengan pembahasan di awal, di kesempatan kali ini Bazen bakalan membahas tentang diganggu makhluk astral saat live streaming atau sedang membuat konten. Tapi di kesempatan kali ini Bazen tidak sendirian. Bazen bakalan ditemani oleh salah satu temannya Bazen yang juga pecinta horor, teman-teman. Dan orang tersebut adalah Zelius. Oke, dipersilakan untuk Zelius memasuki ruangan. Oke, terima kasih untuk Mbak Zen. Halo semuanya, perkenalkan namaku adalah Zelius. Aku juga pecinta horor sama seperti Mbak Zen. Dan di kesempatan pada malam hari ini, saya akan menemani podcast dari Mbak Zen Arkelius. Oke, terima kasih untuk Zelius. Oke, sebelumnya Bazen ingin bertanya, apakah di antara kalian pernah mengalami kejadian diganggu makhluk astral saat live streaming atau sedang membuat konten? Kalau menurut Zelius sendiri bagaimana? Kalau menurut saya Mbak Zen, hal ini mungkin dijelaskan secara logika tidak masuk. Tapi kalau menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas. Kalau Mbak Zen sendiri bisa dijelaskan mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, jadi yang pertama itu Zelius ya. Kalau menurut Mbak Zen, hal itu adalah dari pola pikir kita sendiri ya, dimana sugesti kita memikirkan sesuatu hal ya. Misalkan kita bermain game horor, tingkat ketakutan kita, tingkat kepanikan kita itu semakin meningkat, sehingga kita ini kewaspadaannya semakin bertambah. Nah, ketika kita sedang bermain game horor ataupun menonton sebuah film horor, itu kita akan was-was. Kadang kita merasa seperti kita itu diawasi ya, dari baik kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu biasanya kita akan merasakan hal tersebut. Sedangkan pada waktu itu kondisi ruangan kita nggak ada siapa-siapa. Begitu ya Mbak Zen. Jadi menurut Mbak Zen itu apa yang dirasakan oleh kita ketika kita melihat film horor ataupun bermain game horor itu adalah sugesti, sehingga kita berpikiran kita itu sedang diawasi, padahal itu hanya sugesti pikiran kita sendiri. Ya, betul sekali Zelius. Jadi sosok tersebut itu sebetulnya pada saat itu nggak ada, tapi ketika kita sudah merasa ketakutan, kita sudah merasa panik, kita merasa was-was, itu sosok-sosok makhluk gaib yang di sekitaran kita, yang bahkan tidak kita yang tidak bisa kita lihat,
mereka akan mendekat. Karena apa? Karena salah satu sumber energi dari manusia yang disukai oleh makhluk gaib ataupun makhluk astral tersebut, itu salah satunya adalah rasa takut. Benar juga Mbak Zen. Jadi sosok-sosok makhluk gaib itu memang suka dengan rasa takut manusia, sehingga para makhluk gaib itu bisa mendekat kepada kita di saat kita sedang posisi waspada ataupun posisi kita sedang panik ataupun takut. Iya, betul sekali Zelius. Jadi misalkan kita was-was takut ya di suatu tempat ataupun yang konon katanya itu angker, kita merasa takut. Nah, di titik itulah sosok-sosok makhluk gaib ataupun makhluk astral akan bisa mendekat pada kita. Tapi kalau kitanya santai ya, tidak berpikiran pada hal-hal mistis tersebut atau hal-hal horor tersebut, kita nggak akan sampai diganggu. Justru mereka para makhluk astral yang akan takut pada kita. Kalau begitu, adakah energi yang disukai oleh makhluk gaib selain rasa takut kita, Mbak Zen? Kalau itu banyak sebetulnya ya. Di antaranya nafsu, emosional, sombong itu juga disukai oleh para makhluk gaib seperti itu. Jadi misalkan nih kita datang ke tempat angker ya, kita itu sombong, sompral gitu ya, ngata-ngatain, ayo sini katanya ada hantu, katanya ada penampakan, ayo muncul sini. Nah, itu justru akan memancing amarah mereka, sehingga emosional atau kesombongan kita itu menjadi energi bagi mereka untuk mendekat pada kita. Oh, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita datang ke tempat angker ataupun ke tempat yang konon katanya banyak makhluk gaibnya, itu kita tidak boleh sombong ya Mbak Zen? Iya, betul sekali Zelius. Jadi hal-hal tersebut itu memang tidak diperbolehkan, tapi kadang ya namanya juga manusia ya, kadang ada aja lah tingkah laku yang terkadang dianggap nyeleneh ya, tapi tanpa mereka sadari justru akan menyebabkan celaka pada diri mereka sendiri begitu. Oke Mbak Zen. Kalau begitu kita kembali pada topik Mbak Zen. Kenapa orang yang mendapatkan sebuah kejadian saat live streaming atau membuat konten horor itu sering kali didatangi oleh makhluk-makhluk astral tersebut, Mbak Zen? Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi begini, seperti yang Mbak Zen jelaskan di awal tadi, Mbak Zen udah bilang hal tersebut itu bisa terjadi dikarenakan kita itu mendapatkan sebuah aura atau energi di mana kita itu emosionalnya, kepanikannya itu meningkat. Nah, kemudian rasa emosional, kemudian panik, takut itu meningkat menjadi energi yang disukai oleh makhluk gaib tersebut, sehingga mereka tertarik untuk mendekat pada kita, Zelius. Boleh. Jadi sebetulnya mereka itu tidak ingin mengganggu kita, tapi justru karena kita merasa takut, kita merasa was-was, kita merasa panik, justru itu yang memancing mereka untuk datang ke kita ya Mbak Zen? Ya, betul sekali Zelius. Jadi sebetulnya mereka itu nggak pengen ngeganggu kita, nggak pengen mendekat pada kita, tapi karena kitanya itu ya merasa takut, mereka justru akan datang ke kita, Zelius. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau main game horor atau nonton film horor, ya santai aja gitu ya. Kalau misalkan kalian takut banget gitu ya, itu kalian ajak temen lah ya buat dampingin, buat nemenin gitu. Jadi nggak merasa takut banget gitu. Jadi nggak ada unsur yang tiap kali kita bikin konten horor itu mereka akan selalu mendekat begitu Mbak Zen? Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game horor atau nonton film horor, kalau kalian merasa takut ya sebelum bikin konten horor atau nonton film horor atau main game horor, ya alangkah baiknya berdoa dulu teman-teman ya.
Jadi itu menghindari adanya gesekan antara energi kita dengan energi dari makhluk astral tersebut. Oke. Jadi nggak selalu ya Mbak Zain, makhluk astral tersebut mengganggu kita ya. Iya, betul banget Delius. Dan seringkali orang-orang itu berpikirnya, wah, di tempat gua ada makhluk astralnya nih, sering nih aku diganggu saat gini, kemudian diganggu gini. Sebetulnya mereka itu nggak pengen ngeganggu, tapi karena pola pikir kita yang negatif duluan, mereka lah justru yang maksudnya kita lah yang memancing mereka untuk datang ke kita untuk mengganggu kita. Jadi kalau misalkan kita santai ya mereka nggak akan ganggu. Oke. Kalau begitu Mbak Zen, saya ingin nanya satu hal. Kalau misalkan nih, kita sudah enjoy, kita tidak memikirkan hal-hal tersebut, tapi mereka tetap mengganggu. Nah, itu bagaimana Mbak Zen? Nah, kalau itu sebetulnya mungkin ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor dan salah satunya itu memang kebetulan aja. Jadi momennya itu kebetulan mereka sedang lewat tanpa kita sadari. Kitanya enjoy, kitanya senang-senang. Nah, merekanya itu kebetulan aja lagi lewat entah di sekitar kita, mau di belakang kita atau di samping kita. Nah, itu hanya momen kebetulan ya, jadi nggak selalu mengganggu kita gitu Zelius. Oke. Jadi untuk poin utamanya Mbak Zen, itu bagaimana? Kalau untuk poin utamanya ya Zelius, kalau poin utamanya itu sebetulnya ya kita harus tetap positive thinking Zelius ya. Jadi kita nggak boleh sampai terlalu tegang ya. Misalkan kita mau nonton film horor, kemudian main game horor atau bikin konten horor, kita nggak perlu terlalu tegang, kita enjoy aja, kita nikmatin aja gitu. Kemudian kalau misalkan live streaming nih ya, live streaming kemudian ada gangguan kayak itu, kita enjoy aja, kita ajak ngobrol para viewers. Kemudian kalau misalkan tingkat ketakutannya itu berlebih, ya kita langsung putar aja ya, jangan main game horor lagi, kita alihkan ke konten yang sekiranya lucu atau sekiranya menghibur gitu. Oke, kalau begitu Mbak Zen, saya mau nanya, ada nih, saya pernah lihat di sebuah konten itu streamernya sampai kesurupan. Nah, apakah itu sebuah editan atau cuma acting biasa ya untuk menaikkan viewers atau bagaimana? Nah, kalau itu sebetulnya kalau Mbak Zen pribadi ya untuk menilainya ada beberapa yang cuma settingan ya Zelius. Nah, kemudian ada juga yang memang benar-benar terjadi. Nah, itu artinya 50-50, ada yang real, ada yang cuma settingan. Tapi Mbak Zen tidak mau menilai hal tersebut terlalu jauh ya, karena itu memang individu masing-masing ya. Dari pendapat teman-teman masing-masing, boleh percaya itu real ya terjadi ataupun cuma settingan belaka. Kalau Mbak Zen tidak bisa menilai ya, itu menurut teman-teman sendiri penilaiannya gimana gitu. Begitu. Jadi Mbak Zen tidak bisa memutuskan tentang itu asli ataupun settingan. Iya, betul banget Zelius. Oke. Kalau begitu Mbak Zen, saya ingin nanya lagi nih. Oke, silakan Zelius. Kalau menurut saya, hal yang paling membuat orang tertarik untuk membahas hal horor itu apa sih? Kalau untuk membahas hal horor itu sebetulnya ya kembali lagi pada individunya, mereka tertarik pada horor itu karena apa dan mereka tidak sukanya karena apa gitu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang untuk menyukai atau tidak menyukai hal tersebut, tapi kita harus tetap positive thinking ya, jangan terlalu menganggap ini wah terlalu gini, yang satunya wah jangan gini. Nah, itu tidak boleh, meskipun itu positif negatif. Nah, kita harus bisa memikirkannya secara
secara gimana ya kalau menurut saya. Eh, Kalau menurut saya sih lebih pada harus bisa mengolah pemikiran sendiri ya. Jadi jangan terlalu dibawa berlebihan, jangan terlalu ditanggapi berlebihan. Dinikmati aja. Intinya enjoy gitu aja. Oke. Jadi mungkin untuk kali ini sampai di sini saja ya Mbak Zen. Ya mungkin begitulah ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin sampai di sini aja ya Zelius. Mungkin buat teman-teman ada yang pengen dibahas tentang konten horor, kalian bisa request di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin request jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari saya Zen Arcadius. Oke, mungkin segitu dulu dari saya Zen Arcadius, VTuber spiritualis Indonesia, mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Sampai jumpa di next video. See you next time and goodbye. Sayonara mina otsukare sama desu. Terima kasih semuanya yang sudah mampir. Sayonara.